Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 542. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Supriyadi hampir menggerogoti geraham belakangnya. Yang harus dia lakukan adalah mengendalikan Ariel sepenuhnya dan menggunakan Aisila untuk membuat Ariel patuh. Tapi sekarang, dia merasa diperas. Ini bukan hasil yang diinginkan Supriyadi. Juga bukan sesuatu yang bisa dia terima. Percaya atau tidak, aku akan memanggil seseorang untuk memotong tangan Aisila. Lengan kecilnya seharusnya mudah patah, ancam Supriyadi. Ariel gemetar di dalam hatinya. Tetapi dia tahu bahwa jika dia mengkompromikan Supriyadi seperti ini, dia akan semakin tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan dengan Supriyadi di masa depan. Jadi dia harus bertaruh. Taruhan bahwa Supriyadi tidak akan berani melakukan ini. Hidup putriku tidak berharga di matamu. Tetapi persetujuan patriark keluargamu adalah sesuatu yang sangat kamu inginkan. Kamu bisa mencobanya, kamu bisa bertaruh untuk masa depanmu, kata Ariel dengan tenang. Supriyadi sangat marah. Dia tidak menyangka dia tidak bisa mengancam Ariel dengan cara ini. Bahkan jika Aisila meninggal, Supriyadi tidak peduli. Tetapi dia tidak boleh merusak posisinya di keluarganya karena hal ini. Ariel, kamu adalah ayahnya. Apakah kamu akan menjadi sangat kejam? Dia adalah bayi yang berumur kurang dari sebulan. Setelah Supriyadi selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan meminta Ariel untuk melihat foto Aisila di telepon. Hati Ariel berdarah. Bayinya kurang dari sebulan. Tetapi dia tidak memiliki kerabat di sisinya. Meskipun dia tidak berpikir, dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Tapi membiarkannya menghadapi bahaya ini adalah kegagalan Ariel untuk memenuhi tugasnya sebagai seorang ayah. Semua ini disebabkan olehnya. Tapi, jika kamu ingin menyelamatkannya, kamu harus kejam. Satu-satunya pilihanmu adalah berjanji padaku. Jika tidak, kamu akan kehilangan muka dan diejek malam ini, kata Ariel dengan ringan. Pembuluh darah biru muncul di dahi Supriyadi, berharap dia bisa membunuh Ariel. Membayar harga untuk menghancurkan seluruh pusat bumi. Jika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan dikritik. Dan kakek Supriyadi juga tidak akan puas dengannya. Dan jarak dari posisi patriark akan semakin jauh dari Supriyadi. Dan begitu dia gagal, dia tidak hanya akan kehilangan posisi patriark, tetapi juga kemungkinan besar akan dikeluarkan dari keluarganya. Ini adalah konsekuensi yang tidak akan pernah diterima oleh Supriyadi. Supriyadi mengambil napas dalam-dalam. Tidak punya pilihan selain berkompromi dan berkata, "Oke, selama kamu memuaskanku, aku akan menyetujui persyaratanmu." Membunuh atau tidak membunuh? Ariel bertanya dengan enteng. Supriyadi sedikit mengernyit. Dia telah melihat kekuatan Ariel sebelumnya. Tetapi pria yang ditemukan Ferdinand sama sekali tidak mudah untuk dihadapi. Namun, menilai dari penampilan Ariel, apakah akan membunuh atau tidak tampaknya didasarkan pada pikirannya sendiri. Apakah kamu begitu percaya diri? Supriyadi bertanya dengan tidak yakin. Pada saat ini, bahkan dia curiga Ariel sedang menyombongkan diri. Itu bukan kepercayaan diri, itu kekuatan, kata Ariel. Oke, Supriyadi berkata dengan gembira. Selama kamu membunuhnya, aku akan menunjukkan kepadamu jika kamu ingin melihat Aisila di masa depan. Kesepakatan. Ada banyak anggota inti keluarga Supriyadi, kecuali dua pesaing utama Supriyadi. Dia juga memiliki seorang kakak perempuan dan seorang adik perempuan. Ada lebih dari 40 anggota inti di seluruh keluarga Supriyadi. Jadi setiap waktu makan, restoran itu seperti pesta. Saat Supriyadi membawa Ariel ke atas panggung, banyak orang menunjuk ke arah Ariel. Kebanyakan dari mereka memandangnya dengan jijik, yang merupakan semacam penghinaan yang terpancar dari lubuk tulang mereka. Seolah-olah di mata mereka, Ariel hanyalah orang yang lebih rendah dan yang lainnya. Supriyadi,
Dia yang kamu temukan. Dia terlihat terlalu tidak berguna. Seorang wanita yang sangat cantik berjalan ke Supriyadi dengan sepatu hak tinggi, dan berkata dengan pandangan menghina ke arah Ariel. Kakak, penampilannya hanyalah ilusi. Tidak seperti beberapa orang yang kuat di dunia luar, kata Supriyadi dengan ringan. Wanita yang berdiri di depannya bernama Mia, yang juga merupakan kakak perempuannya. Tetapi yang lebih tua ini posisi saudara perempuan lebih condong ke arahnya. Jadi Supriyadi tidak terlalu menyayanginya. Mita menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Dia benar-benar tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang Ariel. Lebih seperti anak kecil. Aku tidak tahu apakah itu karena dia pria yang kuat tapi aku tidak bisa mengalahkannya. Tentu saja. Medan perangku ada di tempat tidur, kata Mia sambil tersenyum. Dia adalah wanita yang sangat tidak bermoral. Dan dia tidak pernah menyembunyikan emosinya dalam hal ini. Hampir semua orang di keluarganya tahu bahwa Mia suka menjaga wajahnya yang berotot dan cantik. Supriyadi merasa sakit untuk sementara waktu. Jika seseorang mengambil alih Mia ini di masa depan. Apa hal yang jahat untuk dilakukan selama 10 kehidupan? Kakak, di mana kakek? Supriyadi bertanya. Kakek dan Andre sedang belajar. Seperti yang kamu tahu, kakek selalu mementingkan Andre. Kamu dan Ferdinand hanyalah orang yang membuatnya marah, kata Mia. Supriyadi tidak puas. Andre hanya sekali berhubungan dengan orang-orang di level itu. Dan tidak adil baginya untuk dihargai oleh kakek hanya karena masalah ini. Andre baru saja beruntung. Dengan jijik, Nangong Mia mendengar kata-kata itu. Dia tersenyum ringan dan berkata, dia memang lebih beruntung darimu. Kudengar kali ini dia membawa kembali kabar baik. Seorang pria besar di level itu akan datang ke rumah secara langsung setelah beberapa saat. Bisakah kamu melakukannya? Apa? Supriyadi kaget. Andre bisa mengundang orang setingkat itu ke rumah. Bagaimana mungkin? Tidak punya mulut sebesar itu. Saudari, aku sudah memberitahumu. Apakah aneh kamu dan Ferdinand tidak bisa mengalahkannya? Setelah Mia selesai berbicara, dia berjalan kembali ke tempat duduknya dengan catwalk yang mempesona. Wajah Supriyadi tenggelam seperti air. Jika semuanya benar-benar seperti yang dikatakan Mia, bukankah tidak ada gunanya dia menemukan Ariel begitu keras? Ariel sedang mendengarkan percakapan antara keduanya, tanpa gelombang di ekspresinya. Tapi sudah ada riak di hatinya. Mungkinkah Darius menyebutkan aspek yang disebutkan Mia? Jika demikian, dia dapat mengambil kesempatan ini untuk berhubungan dengan orang-orang di level itu. Mungkin Anda bisa mengerti apa yang terjadi dengan kekuatan di tubuh Anda. Sebelum makan malam dimulai, kemunculan Muklis membuat semua orang di restoran berdiri, seolah-olah mereka menyambut orang penting, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia di Patriark. Pemuda yang mengikutinya adalah Andre, yang tersenyum puas saat ini, dan menatap Supriyadi dan Ferdinand secara khusus. Ini seperti demonstrasi. Muklis yang berambut putih mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang duduk. Ariel tidak memenuhi syarat untuk duduk dan hanya bisa berdiri di belakang Supriyadi. Ketika Supriyadi ingin memperkenalkan Ariel ke Muklis, Muklis berkata, orang yang tidak relevan. Kamu bisa keluar. Supriyadi tampak malu, yang disebut orang yang tidak relevan Ariel. Ariel, kamu keluar dulu, kata Supriyadi. Ariel berbalik dan pergi. Di lingkungan ini, dia tidak perlu menunjukkan kekuatannya, dan aura pengendalian diri Muklis jelas lebih kuat daripada Raditya. Ariel tidak perlu memprovokasi orang seperti itu pada hari pertama dia masuk ke rumah. Berjalan keluar dari restoran, Ariel pergi ke taman luar ruangan, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, mengisap dalam-dalam, dan nikotin melewati tenggorokannya. Ariel belum pernah melihat keluarga sebesar ini sebelumnya. Dan apa yang disebut keluarga terkenal Jakarta hanyalah lelucon sepele di depan keluarga Muklis. Dia tahu bahwa akan lebih sulit di sini, dan dia akan dipandang rendah. Tetapi untuk menyelamatkan Aisila, dia harus menanggung semua ini. Tapi ada satu hal yang tidak bisa diketahui Ariel selama ini. Supriyadi merencanakan semua ini, dan mengapa dia mengincarnya. Sambil merokok, seorang wanita tua dengan tongkat berjalan ke arah Ariel. Dengan wajah keriputnya, dia tampak berusia lebih dari 100 tahun, gemetar seperti lilin tertiup angin.
Kamu adalah Ariel. Wanita tua itu bertanya pada Ariel. Ariel sedikit mengernyit. Apakah ada orang di keluarga Muklis yang mengenalnya? Bagaimana mungkin? Nyonya tua. Bagaimana kamu tahu namaku? Ariel bertanya dengan curiga. Nenekmu adalah Sari. Apakah dia baik-baik saja sekarang? Tanya wanita tua itu. Ariel kaget. Kenapa dia bertanya tentang Sari tanpa alasan? Bersambung.